Nona Miao menatapnya beberapa detik, tetapi tanpa berpikir terlalu banyak, dia terus membagikan makanan. Nona Miao dapat mengetahui dengan sekilas apakah seseorang benar-benar miskin dan lapar. Mereka mengabaikan semua orang yang telah jatuh dalam kebejatan dan hanya menyisakan makanan untuk orang-orang miskin yang masih bersedia bekerja keras untuk bertahan hidup. Di daerah ini, kebaikan Nona Miao sudah terkenal. Pada awalnya, ayahnya memarahi dia karena menjadi gadis yang boros, dengan mengatakan bahwa dia telah memperoleh sejumlah uang dengan susah payah tetapi sebagian besarnya dia berikan kepada orang miskin. Namun, Nona Miao bertekad untuk melakukannya. Ayahnya hanya memiliki satu putri. Meskipun tidak marah, ia tidak bisa membujuknya dan hanya bisa membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Seiring berjalannya waktu, berkat kebaikan Nona Miao, reputasi penginapan Miaofu menyebar ke kota-kota sekitarnya, yang secara tak terlihat membuat para pedagang yang datang dan pergi merasa lebih nyaman. Jika mereka melewati Yucheng, mereka pasti akan singgah di sini untuk beristirahat. Ada banyak pengunjung dan bisnis sedang berkembang pesat. Situasi ini menimbulkan rasa cemburu dan ketidakpuasan di kalangan teman-temannya, yang menciptakan banyak rintangan baginya, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Tak peduli kesulitan apapun yang dihadapinya, Nona Miao dapat menyelesaikannya dengan mudah, membuat penginapannya semakin makmur. Nona, bisnis kami semakin membaik, dan kami mulai kekurangan tenaga kerja. Haruskah kami mempertimbangkan untuk mempekerjakan lebih banyak orang? Setelah itu, penginapan siap dibuka untuk menyambut tamu. Semua orang bekerja keras dan sangat sibuk. Mari kita bicarakan hal itu dalam beberapa hari. Nona Miao sudah lama menyadari bahwa penginapan itu kekurangan staf. Ia mempekerjakan 2 orang saat itu, dan hal itu hampir menyebabkan insiden besar. Tak disangka, pengaturan sesama pelancong itulah yang menyebabkan beberapa gelombang tamu menderita masalah perut. Untungnya, insiden itu terungkap tepat waktu, dan Nona Miao dengan tulus meminta maaf serta membayar kompensasi, sehingga masalah tersebut dapat diredam. Jika masalah ini menjadi masalah besar, bisnis penginapan akan terpukul keras. Hati manusia tidak bisa ditebak. Jika bukan milikmu, kau tak akan merasa aman menggunakannya. Pengurus rumah tangga, yang berusia lebih dari 100 tahun, dapat melihat bahwa wanita muda itu telah belajar dari pengalaman sebelumnya dan tidak berani merekrut siapapun dengan mudah. Dulu, kami memberikan pekerjaan rumah di halaman belakang rumah kepada orang miskin untuk disumbangkan. Tapi sekarang situasinya berbeda. Kalau kami tidak mempekerjakan lebih banyak orang untuk mengerjakan pekerjaan rumah, kami pasti kewalahan. Seseorang mencerminkan situasi saat ini. Kalau kita hanya mengurus penginapan saja, tenaga kerjanya sudah lebih dari cukup. Kuncinya adalah sering keluar dan membagikan bubur seperti yang diinstruksikan oleh wanita muda itu. Itu tidak mungkin. Kita perlu menyaring mereka beberapa kali lagi dan menyelidikinya secara menyeluruh. Kita pasti akan menemukan beberapa kandidat yang cocok. Selain itu, jangan biarkan kepala staf yang baru berhubungan dengan dapur atau kamar tamu. Lakukan saja pekerjaan-pekerjaan kecil. Kepala pelayan memberi saran. Ya, oke. Setelah memikirkannya, Nona Miao setuju. Chen Qingyuan awalnya ingin mencari tempat untuk beristirahat, tetapi sekarang tidak ada makanan tersisa, jadi dia harus memikirkan cara lain. Setelah kehilangan kultivasinya dan menjadi manusia biasa, dia harus memikirkan makanan dan minuman setiap hari, kalau tidak dia akan kewalahan oleh rasa lapar. Chen Qingyuan tidak menyesal memberikan roti kasar itu kepada pengemis itu. Lagi pula, dia kuat dan sehat, jadi dia tidak akan mati kelaparan. Idenya bagus, tetapi kenyataannya kejam. Ia mendatangi sejumlah toko dan dermaga bongkar muat, serta meminta makanan tanpa membayar, namun di mana-mana ia selalu ditolak dan tak seorang pun bersedia menerimanya. Hal terakhir yang kurang di tempat ini adalah tenaga kerja. Bahkan untuk pekerjaan berat seperti memindahkan batu bata, seseorang harus mencari kenalan untuk bisa masuk. Wajah yang asing, tidak diterima. Hidup itu tidak mudah. Lelah, Chen Qingyuan berjalan ke rumput di tepi danau, duduk di tanah dan mendesah pelan. Pakaiannya berlumuran lumpur dan debu, beberapa helai keringat merembes dari pori-pori wajahnya, dan rambutnya berantakan. Ia tampak seperti pengemis yang sudah berhari-hari tidak mandi. Ia kotor dan bau. Perdamaian di dunia lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Chen Qingyuan menoleh ke arah jalan, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang, ada yang kaya, ada yang miskin. Berbagai macam orang, ada yang bahagia, ada yang sedih. Di seluruh langit dan alam semesta, di antara miliaran bintang, mustahil untuk menghilangkan penderitaan dari dunia. Bahkan mempertahankan tatanan yang paling mendasar pun sulit dicapai. Hanya dengan memulihkan ketertiban, kita dapat mengubah situasi ini. Hanya kaisar yang tercerahkan yang dapat melakukannya. Lebih lanjut, ia hanya dapat memastikan tidak akan ada perubahan dalam 100.000 tahun masa pemerintahan kaisar.
Ketika kaisar mangkat, semuanya akan kembali ke titik awal, dengan hierarki yang ketat dan prinsip survival of the fittest yang terkuat yang bertahan. Jangan dipikirkan lagi, cari saja pekerjaan dan pastikan kamu tidak mati kelaparan. Perutnya mulai keroncongan, menarik pikiran Chen Qingyuan kembali ke kenyataan. Setelah beristirahat sejenak, dia perlahan bangkit dan berjalan perlahan melalui jalan-jalan kota, dan akhirnya tiba di Miaofu Inn. Di tengah malam, kicauan serangga dapat terdengar dari sudut-sudut dinding dan rerumputan, bernyanyi panjang dan merdu untuk mengabarkan datangnya malam, yang membuat banyak orang tertidur dan bermimpi. Berdiri di pintu penginapan, Chen Qingyuan berpikir untuk bertanya apakah penginapan itu masih mempekerjakan pekerja tetap. Sebelum ia sempat membuka mulut untuk berbicara, seorang pelayan yang sedang menyapu lantai di luar mendongak dan melihat Chen Qingyuan. Ia menghampiri dan berkata dengan terkejut, "Ternyata kau." Orang ini adalah pelayan yang mengantarkan sisa makanan tadi malam, dan dia mengenali Chen Qingyuan sekilas. Chen Qingyuan memaksakan senyum dan mengangguk sedikit untuk menunjukkan persahabatannya. "Aku dapat 2 roti kukus tadi malam. Aku nggak terlalu lapar. Aku kasih 1 aja ya." Meskipun pelayan itu tidak terlalu mengenal Chen Qingyuan, ia tahu bahwa Chen Qingyuan bukan orang jahat. Ia mengeluarkan roti kukus seukuran kepalan tangan dari sakunya, berjalan mendekat, dan menyerahkannya kepada Chen. "Ini, terima kasih." Chen Qingyuan ragu sejenak, tetapi tetap menerima kebaikan itu dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Kita semua adalah orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, jadi mari kita saling membantu dan mengatasi kesulitan bersama." Pemuda itu menyeringai dan tidak punya waktu untuk mengobrol. Ia segera menyelesaikan menyapu lantai, meninggalkan pesan, dan bergegas pergi. "Saya harus membereskan meja dan kursi, saya tidak akan mengobrol lagi dengan Anda. Besok kalau aku kerja di pintu belakang, aku tanya deh, apa mereka lagi rekrutmen pegawai tetap?" Orang-orang di dalam sangat sibuk, dan Chen Qingyuan tidak ingin mengganggu mereka. Ia mencari tempat yang cocok untuk berteduh dan menyantap bakpao di tangannya. Kalau haus, ada sungai kecil tak jauh dari situ. Meski kurang menyehatkan, orang miskin tak peduli dengan hal-hal seperti itu. Mungkin karena terlalu lelah, Chen Qingyuan meringkuk menjadi bola dan perlahan tertidur. Dalam mimpinya, ia melihat sahabat-sahabat lama yang pernah berjalan berdampingan dengannya, dan juga melihat sosok menawan berbaju merah yang selama ini dipikirkannya siang dan malam. Bagaimana mungkin Chen Qingyuan tidak tahu bahwa ini mimpi? Ia rela tenggelam dalam mimpinya dan tak pernah memaksakan diri untuk bangun. Senyum mengembang di sudut mulutnya. Karena mimpi besar ini, Chen Qingyuan berlama-lama dan bangun agak terlambat. Ketika ia bergegas ke pintu belakang penginapan Miaofu, ternyata sudah cukup banyak orang dan gilirannya belum tiba. "Tunggu sebentar." Melihat pintu belakang hendak ditutup, Chen Qingyuan bergegas mendekat sambil terengah-engah. "Kamu terlambat. Kembalilah lebih awal." Guan Xian memperhatikan Chen Qingyuan dari atas ke bawah dan teringat bahwa pria ini pernah ada di sini kemarin. "Maaf, apakah penginapan Miaofu masih kekurangan staf? Saya bisa melakukan banyak pekerjaan sambilan secara gratis. Cukup dengan 1 gubuk kayu bakar untuk menginap dan 1 kali makan sehari." Chen Qingyuan menyatakan tujuan kunjungannya dengan nada tulus. Kepala pelayan itu sedikit mengernyit ketika mendengar hal itu, mengamatinya beberapa kali dengan saksama, lalu tidak setuju, "Tidak perlu untuk saat ini. Orang di depan saya memiliki asal-usul yang tidak diketahui dan tidak dapat direkrut." "Ayo." Chen Qingyuan tampak sedikit kecewa. Manajer halaman belakang menutup pintu dan mengabaikannya. "Karena kita tidak bisa tinggal lama di penginapan ini, kita bisa ganti arah saja. Di kota sebesar itu, pasti ada pekerjaan yang perlu diselesaikan." Berlarian ke sana kemari. Akhirnya, Cheng Qi menemukan pekerjaan yang sulit. Baru-baru ini, sebuah kamar dagang perlu memperluas kantornya, yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Tidak ada gaji dan hanya makan 2 kali sehari. Ini adalah kabar baik bagi Chen Qingyuan. Kontrak kerja harus ditandatangani sebelum bekerja. Jika seseorang meninggal dunia secara tidak sengaja saat bekerja, kamar dagang tidak akan bertanggung jawab atas kematian tersebut, tidak akan ada kompensasi yang diberikan, dan anggota keluarga tidak boleh menimbulkan masalah. Demi bertahan hidup, lelaki muda kuat yang datang bekerja keras itu tak punya hak membantah dan dengan jujur menempelkan sidik jarinya. Batu, bata, dan segala jenis kayu kokoh dipindahkan setiap hari. Chen Qingyuan yang menyegel dirinya sebagai tubuh Tao merasa sangat lelah dan sering terengah-engah serta berkeringat deras. "Setelah hari yang sibuk, saya akhirnya bisa beristirahat." Para pekerja berkumpul bersama, berbaring di tanah, makan roti kukus, mengobrol satu sama lain tentang masa lalu mereka, dan secara bertahap menjadi akrab satu sama lain. Seseorang datang untuk berbicara dengan Chen Qingyuan dan dengan santai menyetujui beberapa patah kata. Pada awalnya, Chen Qingyuan makan 2 kali sehari saat bekerja, tetapi kemudian ia mengubahnya menjadi 1 kali makan sehari.
Bukan karena bos kamar dagang menjadi lebih tidak bermoral, tetapi Chen Qingyuan menyimpan makanan di malam hari dan meninggalkannya untuk beberapa anak yang mengemis di pintu masuk gang. Ditelantarkan sejak lahir, mereka terlalu muda untuk bekerja dan tidak punya pilihan selain mengemis untuk mencari nafkah. Setelah beberapa kali berkunjung, Chen Qingyuan berkenalan dengan beberapa anak kecil. Setiap malam, mereka sering duduk bersama dan mengobrol, membicarakan hal-hal lucu, dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun hidup itu sulit, kita harus belajar menemukan kegembiraan di dalamnya. Saudara Chen, kamu bekerja keras setiap hari, dan uang yang kamu hasilkan bahkan tidak cukup untuk makan sendiri, tetapi kamu masih membantu kami. Seorang gadis berusia 7 tahun, kotor dan mukanya dipenuhi tanah hitam, sengaja membuat dirinya terlihat seperti ini agar tidak mudah menjadi sasaran orang jahat. Saudari Tian Miao datang untuk membagikan bubur. Kami sudah berbagi sedikit, dan itu sudah lebih dari cukup. Saudara Chen, kamu sudah bekerja keras, makan saja sendiri. Melihat roti kukus yang diserahkan Chen Qingyuan, boneka lain berkata, aku akan makan setengahnya, dan kalian ambil setengahnya lagi. Chen Qingyuan memecah roti kukus menjadi 2 bagian. Setelah beberapa kali bertukar basa-basi, anak-anak itu akhirnya menerima tawarannya. Ketika seseorang lapar, yang ada di pikirannya hanya satu. Setelah perutmu kenyang, kau mulai dihinggapi kekhawatiran yang tak terhitung jumlahnya. Bintang-bintang di langit begitu indah. Jika ibuku meninggal, apakah ia akan menjadi bintang? Seorang anak menatap langit berbintang, membayangkan ibunya sedang memandangnya dari langit. Jika aku bisa belajar, aku tidak akan harus menanggung kesulitan ini. Anak laki-laki kecil itu membenci nasibnya. Mengapa orang lain terlahir mewah, sementara ia ditelantarkan oleh orang tuanya, kelaparan, tak mampu makan, dan tak mampu mengenakan pakaian hangat? Jangan dipikirkan, tidur saja. Chen Qingyuan menepuk kepala anak-anak itu dengan ramah. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Perluasan kamar dagang telah selesai dan tidak lagi membutuhkan pekerja sementara. Jadi, Chen Qingyuan harus berpikir bagaimana cara mengisi perutnya lagi. Sangat sulit bagi orang biasa untuk bertahan hidup. Sambil mendesah, Chen Qingyuan memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak yang dikenalnya. Aku tidak akan bisa membawakanmu makanan lagi. Kalian harus mengandalkan diri sendiri di masa depan. Chen Qingyuan dulu bisa berhemat dan makan sekali sehari agar tidak kelaparan. Tapi sekarang karena tidak ada pekerjaan, ia harus pindah. Saudara Chen, terima kasih telah merawatku selama ini. Meskipun anak-anak itu hidup dalam kemiskinan, mereka sangat bersyukur dan saling membungkuk. Ayo pergi. Chen Qingyuan mengangkat tangannya, tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Tinggalkan kota, bangun rumah sederhana di pegunungan, dan cari nafkah dengan berburu. Terlalu banyak aturan di kota ini, dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan jangka panjang. Setelah banyak pertimbangan, saya memutuskan untuk pergi ke luar kota untuk mencari nafkah. Dengan pengalaman Chen Qingyuan, bertahan hidup di gunung tidaklah terlalu sulit. Meskipun tidak ada kayu bakar atau barang lainnya, Anda dapat pergi ke sungai untuk mencari batu tajam dan menemukan cara untuk membuat beberapa peralatan sederhana. Jika Anda dapat melewati beberapa tahun ini dan menunggu kesempatan yang tepat, Anda dapat lepas dari kesulitan hidup ayah Anda. Setelah membuat keputusan, Chen Qingyuan keluar kota. Kami melewati banyak jalan dan secara bertahap mendekati gerbang kota. Tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang, "Hei!" Chen Qingyuan pada awalnya tidak memperhatikan, mengira dia sedang memanggil orang lain, jadi dia terus berjalan. Kemudian, suara itu semakin dekat, dan rasanya seperti ada yang memanggilku, "Dasar pria bertelanjang kaki, apa kau tidak mendengarku? Dan kau masih saja berjalan maju. Kasar sekali kau." Chen Qingyuan menurunkan alisnya, dan tampaklah dia bertelanjang kaki. Beberapa bulan yang lalu, saya punya sepasang sepatu kain. Sepatu itu sudah usang karena saya bekerja dan kurang praktis, jadi saya memberikannya kepada seorang pengemis kecil. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat, matanya penuh kejutan. Ternyata itu dia, Nona Miao Fuin. Tidak heran suaranya terdengar familiar. Apakah kamu berbicara padaku? Chen Qingyuan menatap Nona Miao yang berjalan ke arahnya dan mengajukan pertanyaan. Omong kosong. Hari itu, Nona Miao mengenakan gaun kain gelap yang bersih dan rapi, tanpa riasan apapun, kulitnya secerah cahaya pagi yang memantulkan salju. Sayangnya, begitu ia membuka mulut, kecantikannya yang segar dan tak biasa itu langsung hancur. Saya kebetulan lewat sini. Mau kemana? Tinggalkan kota itu. Chen Qingyuan menjawab dengan jujur. Meninggalkan kota? Apa kau gila? Nona Miao terkejut. Terlalu sulit untuk tinggal di kota. Mungkin akan ada lebih banyak kesempatan jika saya meninggalkan kota. Chen Qingyuan mengatakan alasannya dengan tenang. Setidaknya di kota kau bisa mengemis sisa makanan. Di luar kota, bahaya ada di mana-mana. Kau akan dijadikan makanan hewan liar atau dibunuh bandit. Kau bahkan tidak mengerti sedikit akal sehat ini.
Bodoh sekali. Nona Miao tidak mengerti mengapa begitu banyak orang miskin ingin pergi ke kota tetapi tidak bisa, sementara pria di depannya ini ingin pergi keluar kota untuk mencari nafkah. Dia begitu bodoh hingga tidak ada harapan. Petik 2 petik 2. Setelah dimarahi secara langsung, Chen Qingyuan terdiam dan tidak merasa marah. Dapat didengar bahwa Nona Miao tidak mempunyai niat buruk, tetapi cara bicaranya agak aneh. Jika tidak ada hal lain yang harus kamu lakukan, aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, Chen Qingyuan bersiap untuk berbalik dan berjalan menuju gerbang kota lagi. Berhenti, teriak Nona Miao, aku tidak memintamu pergi. Kenapa kau terburu-buru? Apa kau terburu-buru untuk bereinkarnasi? Chen Qingyuan, saya pemilik penginapan Miaofu. Karena Anda berkarakter baik, saya menawarkan pekerjaan. Gajinya rendah, dan makanan serta penginapan disediakan. Apakah Anda mau? Dalam beberapa bulan terakhir, ketika Nona Miao sedang memberi bubur kepada pengemis yang tidak mampu bekerja, ia sering melihat Chen Qingyuan membantu anak-anak kecil. Ia pun mengutus seseorang untuk menanyakannya dan menemukan bahwa Chen Qingyuan tidak memiliki hubungan dengan orang-orang yang bermusuhan itu, sehingga ia pun memiliki kesan yang baik tentangnya. Kebetulan penginapan itu membutuhkan staf dan itu terjadi pada hari yang sama, jadi mereka memutuskan untuk memberi Chen Qingyuan kesempatan ini. Aku cukup beruntung bisa membayarmu. Jangan coba-coba menawar. Ikuti saja aku. Sebelum Chen Qingyuan bisa mengatakan apapun, Nona Miao menatapnya dengan tajam dan berkata dengan nada yang tidak memberi ruang untuk bertanya. Petik 2 Sejujurnya, Chen Qingyuan jarang bertemu wanita seganas itu. Anehnya, tindakannya ini tidak membuatnya merasa canggung, malah sedikit hangat. Kedua pelayan di belakang Nona Miao tersenyum ramah pada Chen Qingyuan dan melambaikan tangan, memberi isyarat agar dia segera datang dan tidak berdiri di sana seperti orang bodoh. Dengan cara ini, Chen Qingyuan menjadi pekerja tetap di penginapan Miaofu tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi, dan memiliki sebuah rumah kecil yang dapat melindunginya dari angin dan hujan. Meskipun tidak kecil, ukurannya berkali-kali lipat lebih besar daripada lubang jembatan dan sudut tembok. Beberapa bulan yang lalu, saya datang ke penginapan untuk melamar pekerjaan, tetapi ditolak. Tak disangka, hari ini saya beruntung dan mendapatkan tempat tinggal tetap. Malam itu, Nona Miao menyiapkan 2 set pakaian bersih dan menyerahkannya kepada Chen Qingyuan. Ia juga menghampirinya untuk berceramah, siapa namamu, nak? Chen. 6. Chen Qingyuan memberikan nama samaran yang sering digunakannya. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Xiao Liuzi. Nona Miao mengangguk dan berkata dengan serius, mulai hari ini, kamu akan mengikuti Agui dan membantunya dalam proses kerjanya. Biasakan dirimu dengan proses kerjanya. Sambil berbicara dia menunjuk ke arah pemuda di sebelahnya, yang merupakan pelayan yang pernah ditemuinya sebelumnya. Nama pemuda itu adalah Agui. Ia sangat terkejut sekaligus bahagia melihat Chen Qingyuan bisa menjadi bagian dari penginapan ini. Ia tersenyum dan mengedipkan mata pada Chen Qingyuan. Ya, Chen Qingyuan membalas senyum Agui, lalu mengangguk menanggapi Nona Miao. Aku tidak ingin kau sekotor ini saat aku bertemu denganmu lagi besok, kata Nona Miao serius. Lagi pula, kalau kau bermalas-malasan di tempat kerja atau melakukan apapun yang merugikan penginapan, aku pasti akan mengusirmu tanpa ampun. Tahu, jawab Chen Qingyuan. Pergi ke dapur dan rebus air panas, lalu bereskan. Setelah mengatakan ini, Nona Miao berbalik dan pergi, gerakannya cepat dan tegas, tanpa penundaan. Setelah Nona Pi pergi beberapa saat, semua orang berani bersantai, tekanan menurun tajam, dan mereka mulai mengobrol. Semua orang bersikap sangat ramah kepada Chen Qingyuan dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia punya pertanyaan, dia dapat menanyakannya dan tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Mereka yang bisa dipekerjakan sebagai pekerja jangka panjang oleh penginapan Miaofu semuanya adalah orang tua yang baik hati. Perselisihan kecil sesekali di antara mereka adalah hal yang wajar, dan mereka tidak akan melakukan hal yang berlebihan. Aku tidak pernah menyangka kita bisa bertemu di sini. Agui sangat antusias dan kata-katanya penuh kejutan. Takdir, Chen Qingyuan menjawab sambil tersenyum. Bagaimana kamu bisa masuk? Agui membantu Chen Qingyuan merebus air, sambil mengobrol sementara dia sibuk. Saya bertemu seorang wanita di jalan dan terpesona olehnya. Chen Qingyuan memberikan penjelasan singkat. Kalau begitu, kau sungguh beruntung. Agui mendesah, akhir-akhir ini, ada kekacauan, perang, dan bencana alam. Bagi orang-orang seperti kami yang hidup di lapisan bawah masyarakat, mencari nafkah sangatlah sulit. Keduanya mengobrol cukup lama dan menjadi lebih akrab satu sama lain. Airnya panas, kamu basuh dirimu, aku mau istirahat. Agui menguap dan merasa sangat lelah. Hei, Chen Qingyuan datang ke ruang terbuka di halaman belakang sambil membawa seember air panas. Mengenakan celana pendek ketat, ia mulai mandi. Bila menatap ke atas, tampaklah bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya.
Cahaya bulan yang samar-samar memungkinkan orang untuk melihat beberapa hal di malam yang gelap, agar tidak terjatuh ke dalam jurang yang gelap gulita di mana seseorang tidak dapat melihat tangannya di depan wajahnya. Setelah mandi dan berganti pakaian bersih, saya berbaring di tempat tidur kayu keras dan perlahan-lahan tertidur. Keesokan paginya, saya mendengar suara di luar. Saya tidak bisa tidur lagi dan segera bangun. Saat aku membuka pintu, kulihat belasan buruh tani sedang sibuk bekerja. Kita harus pergi ke timur kota hari ini untuk mengangkut barang dan membeli sayuran, jadi cepatlah dan jangan malas. Ah Gui langsung menghampiri Chen Qingyuan, menjelaskan tugas hari ini, lalu mengeluarkan roti kukus yang dibungkus kain dari sakunya dan menyerahkannya kepadanya, ini sarapanmu. Cepat makan agar kamu punya tenaga untuk bekerja nanti. Terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih, Chen Qingyuan segera menghabiskan bakpaonya dan mengikuti Agui untuk membantu. Nona Miao sering datang ke halaman belakang untuk mengawasi, yang membuatnya merasa lebih tenang. Ketika dia melihat Chen Qingyuan mengenakan pakaian bersih, dia diam-diam berkata, anak ini kelihatannya baik-baik saja, tidak begitu ceroboh lagi. Setelah seharian beraktivitas, sisa makanan diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Hanya dengan cara ini kami dapat kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat dengan baik. Kehidupan seperti ini berlangsung cukup lama, dan Chen Qingyuan lama-kelamaan mulai terbiasa. Yang membentuk kebiasaan bukan hanya kehidupan, tetapi juga mulut Nona Miao. Begitu dia membuka mulutnya, dia mulai mengomel. Kamu lambat sekali, kamu seperti wanita. Bisakah kamu melakukannya lebih cepat? Wang Xiaowei, aku sudah meminta Bibi Liu untuk menjahit bajumu bulan lalu, tapi kenapa bajumu robek lagi? Bisakah kamu lebih perhatian? Guo tua, jangan pikir aku tidak akan memarahimu hanya karena kau sudah 50 tahun. Aku sudah memintamu menangkap 2 tikus di lantai 3 itu, dan kenapa kau belum melakukannya? Apa kau puas hanya dengan mengusir tamu-tamu itu? Dan kamu, Xiao Liuzi, kamu selalu cemberut. Apa mulutmu dijahit? Atau karena aku kurang memberimu makan sampai kamu tidak punya tenaga untuk bicara? Pagi-pagi sekali, saat dia hendak membuka pintu untuk menyambut tamu, Nona Miao mulai berkata-kata. Xiao Liuzi yang dimaksudnya adalah Chen Qingyuan yang sedang mengepel lantai di lobi penginapan. Mendengar omelan keras wanita itu, ekspresi wajah Chen Qingyuan kosong, masuk lewat telinga kanan dan keluar lewat telinga kirinya. Aku bicara padamu, apa kamu tuli? Kalau ngomongin orang lain, pasti ada tanggapannya, tapi Chen Qingyuan agak berbeda, dia jarang kasih masukan. Jadi, Nona Miao agak tertekan. Saya dengar, Chen Qingyuan berhenti mengepel lantai, berbalik dan menatap Nona Miao, suaranya datar. Lalu kamu tetap diam? Nona Miao bertanya. Saya tidak tahu harus berkata apa, kata Chen Qingyuan. Lalu bagaimana kamu tahu cara makan? Melihat ekspresi tenang Chen Qingyuan, Nona Miao merasa tak berdaya, seolah-olah dia baru saja meninju kapas. Aku lapar, kata Chen Qingyuan. Apakah aku mencintaimu di kehidupanku sebelumnya? Aku menerimamu karena kebaikan, tapi sekarang kaulah yang membuatku marah. Nona Miao berkata dengan keras. Jika kamu tidak menyukaiku, kamu bisa mengusirku. Chen Qingyuan mengutarakan pikirannya. Dalam sekejap, semua orang tercengang dan menoleh, sebagian kaget, sebagian kagum. Dia benar-benar pria pemberani yang berani menghadapi wanita secara langsung. Petik 2. Mendengar ini, Nona Miao sangat marah hingga dadanya naik turun dengan hebat. Setelah menahannya cukup lama, ia berteriak, keluar. Kamu mau pergi kemana? Chen Qingyuan menempelkan sapu ke dinding, secara mental sudah siap untuk diusir. Kembalilah ke halaman belakang dan potong sayuran. Melihat ini, Nona Miao menunjuk hidungnya dan mengumpat, kalau aku tidak kasihan padamu, aku pasti sudah mengusirmu sejak lama. Berani membantah. Aku tidak tahan. Aku akan menghukummu dengan mengurangi 1 mangkuk nasi malam ini. Aku akan membuatmu kelaparan sampai mati, dasar bajingan. Oh, tidak peduli seberapa keras Anda memarahinya, Chen Qingyuan tidak bereaksi. Kata, oh, hampir mematahkan pembelaan Nona Miao. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lakukan? Dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi, maka dia melampiaskan amarahnya kepada orang-orang lainnya, membuat mereka begitu takut hingga mereka gemetar dan segera menundukkan kepala untuk kembali bekerja. Kehidupan yang damai berlangsung lebih dari 1 hari, tetapi bisnis semakin memburuk dalam beberapa hari terakhir. Hal ini bukan disebabkan oleh masalah internal di penginapan Miaofu, melainkan kekacauan dan ketidakstabilan dinasti di berbagai tempat. Kota itu telah dikuasai oleh tentara dan tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar. Dalam keadaan seperti itu, rombongan kafilah tidak dapat lewat, dan penduduk kota panik. Tidak ada yang keluar untuk minum dan makan. Bisnisnya begitu lesu sehingga pemilik penginapan berhenti bekerja di belakang layar dan mengajukan saran untuk memberhentikan beberapa pekerja jangka panjang guna menghemat biaya.
Namun, usulan itu ditolak oleh Nona Miao segera setelah diajukan, "Ayah, saya sekarang kepala keluarga, dan Anda tidak punya keputusan akhir." Dasar gadis bodoh, situasi saat ini sedang bergejolak dan bisnis sedang suram. Tidak ada yang tahu berapa lama ini akan berlangsung. Kamu harus berhemat. Tidak akan terlambat untuk mempekerjakan lebih banyak orang setelah keadaan stabil. Perkataan bos itu masuk akal. Namun, Ibu Miao tetap teguh pada keputusannya, karena kita telah menghadapi kesulitan, kita harus melewatinya bersama-sama. Di saat kritis ini, kita tidak boleh melakukan apapun yang dapat merusak hati nurani kita. Tuan, Nona, kami tidak mau upah, cukup 1 kali makan sehari. Kalau ada yang berani datang dan membuat masalah, kami pasti akan mempertahankan penginapan ini, meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawa. Semua orang sudah lama menganggap penginapan Miaofu sebagai rumah mereka dan enggan untuk pergi. Lagi pula, tinggal di sini lebih baik daripada hidup di jalanan. Oke, melihat mata putrinya yang penuh tekad, sang bos tidak punya pilihan selain setuju. Memang kalau banyak buruh yang dirumahkan dan ada yang membuat onar, kan jadi repot. Sekalipun mereka tidak dibayar, sungguh mengkhawatirkan memberi makan banyak mulut. Kota ini telah ditutup selama 2 bulan dan pada dasarnya tidak ada bisnis. Selama waktu ini, Nona Miao memindahkan meja dan kursi di aula ke kedua sisi dan menampilkan tarian pedang, yang mengundang sorak-sorai dari para penonton. Saya tidak ada kerjaan, jadi saya menghabiskan waktu. Selain itu, Nona Miao sendiri menyukai seni bela diri dan tidak menyukai musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Dunia semakin kacau. Aku perlu belajar bela diri untuk melindungi diri. Ambil senjatamu dan berlatihlah. Dinasti sedang kacau balau, sang pangeran merencanakan pemberontakan, dan perang bisa menyebar ke daerah ini kapan saja. Setelah kota hancur, kau hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Nona Miao menyuruh seseorang membersihkan ruang utilitas dan memindahkan pedang, senjata, dan tongkat. Ia harus melakukan sesuatu setiap hari dan tidak membuang-buang waktu. Di bawah komando Nona Miao, selusin pria yang kuat dan ringan memilih senjata yang lebih cocok untuk mereka dan mulai berlatih. Pria yang bertanggung jawab atas halaman belakang dulunya adalah seorang pengembara, dan dia tahu sedikit ilmu bela diri, jadi dia lebih dari mampu untuk memberikan instruksi kepada semua orang. Chen Qingyuan mengambil pedang berkarat secara acak dan mengayunkannya bersama orang lain, tanpa aturan atau strategi apapun. Xiao Liuzi, bisakah kau sedikit lebih kuat? Tahu ini sangat lembut, aku khawatir kau bahkan tidak bisa memotong sepotong tahu pun. Nona Miao segera menatap Chen Qingyuan yang berdiri di belakang dan memanggil namanya. Oh. Chen Qingyuan mengerahkan sedikit tenaga dan mengayunkannya secara acak. Selama bulan berikutnya, semua orang menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berolahraga dan mempelajari beberapa teknik menyerang dan bertahan yang sederhana. Jika keadaan terus seperti ini, Miao Fuin tidak akan punya makanan tersisa. Harga makanan di kota terus naik, yang membuat orang-orang ketakutan. Banyak orang diliputi kesedihan, tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup. Di depan semua orang, Nona Miao tetap tenang dan kalem, kepribadiannya tak berubah. Namun, di tengah malam, ketika ia sendirian di kamarnya, ia terus-menerus mendesah, merasa sangat gelisah. Kerusuhan di dinasti Hao tidak berlangsung lama. Setelah sebulan, situasi akhirnya stabil. Konon, pangeran pemberontak itu dikalahkan dan dibawa ke kota kerajaan untuk menunggu persidangan. Hatiku yang tegang sekian lama, akhirnya bisa rileks. Orang-orang yang bermarga Qi bersorak-sorai, tampak seperti mereka telah selamat dari bencana. Bagi keluarga Zhou, siapapun yang menjadi kaisar, yang terpenting adalah punya sesuatu untuk dimakan. Gerbang kota yang tertutup dibuka kembali, jumlah pedagang yang datang dan pergi berangsur-angsur meningkat, dan bisnis pun membaik secara alami. Buka pintunya dan sambut tamu. Nona Miao akhirnya menunggu waktu damai, dan buru-buru mendesak semua orang untuk membersihkan, menyiapkan makanan, dan menunggu para tamu tiba. Hanya dalam 10 hari, bisnisnya kembali seperti semula. Wajah Nona Miao dipenuhi kegembiraan. Tentu saja, ia tak mau menutup mulut. Begitu ia menemukan kesalahan, ia akan mengumpat dan tak kenal ampun. Meskipun Chen Qingyuan sangat sibuk setiap hari tinggal di sini, ia merasa sangat nyaman. Setidaknya ia tidak perlu khawatir menjadi tunawisma. Kadang-kadang, jika Nona Miao sedang dalam suasana hati yang baik, dia akan menyiapkan makanan untuk semua orang. Gaji kecil yang saya terima tiap bulan langsung ditukar dengan minuman keras. Xiao Liu, apa kamu tidak ingin menabung? Apa yang akan kamu lakukan jika terjadi sesuatu di masa depan? Pada hari penerimaan gaji, semua orang memperhatikan Chen Qingyuan meletakkan uang di atas meja, berjalan langsung ke lemari anggur, dan mengambil 2 kendi berisi minuman yang cukup enak. Tidak, saya tidak suka menabung. Jawab Chen Qingyuan. Begini setiap bulan. Kalau kamu sakit, jangan harap aku yang bayarin biaya pengobatanmu. Ketika uang dibagikan, Nona Miao tentu saja harus menonton dan memarahi Chen Qingyuan, karena merasa sangat kecewa terhadapnya.
Saya sehat dan tidak akan sakit. Chen Qingyuan duduk di samping, menyesap anggur dengan ekspresi puas di wajahnya. Dasar penagih utang, ngapain aku nawarin kamu dulu? Nona Miao sungguh berharap agar keluarganya dapat menjalani kehidupan yang baik, tidak hanya dengan makanan dan tempat tinggal yang disediakan, tetapi juga dengan gaji bulanan. Tidak banyak bos di dunia yang sebaik hatinya. Apakah Anda menyesalinya, Nona? Setelah tinggal di sini selama hampir 2 tahun, Chen Qingyuan dan Nona Miao menjadi sangat akrab satu sama lain. Aku menyesal tidak membunuhmu. Nona Miao melotot. Nona, Anda cemas lagi. Melihat ekspresi marah Nona Miao, Chen Qingyuan duduk bersandar di dinding dengan ekspresi malas. Menjauhlah dariku. Aku kesal hanya dengan melihatmu. Nona Miao mengumpat dengan marah. Oke, kemudian, Chen Qingyuan dengan patuh pergi ke halaman belakang. Di sana dia sendirian dan diam-diam menatap ke kejauhan, tatapan matanya perlahan menjadi dalam. Siapapun yang melihat Chen Qingyuan saat ini, jiwanya akan hancur dan dia akan jatuh ke jurang. Hampir, dia menghabiskan semua anggur dalam kendi itu sekaligus. Tidak boleh ada kesalahan pada langkah terakhir ini. Shenzhou dan Luo Shengsu secara bertahap bergabung, dan setelah bertahun-tahun, kedua belah pihak telah memperoleh pemahaman yang mendalam satu sama lain. Dalam proses mengenal satu sama lain, beberapa gesekan tidak dapat dihindari. Situasinya masih baik, dan tidak terjadi pertempuran sengit. Hari ini, seorang pemuda yang tampak seperti seorang cendekiawan berjalan memasuki sebuah kota kuno dengan energi spiritual yang kuat, dan langsung menuju ke sebuah halaman yang elegan di kota itu. Dengan jentikan lengan bajunya, ia membuka pintu dan mendorong pintu itu hingga terbuka, lalu masuk. Di halaman, seekor lembu kuning tua sedang mengayunkan tubuhnya yang kuat dalam postur yang aneh, mungkin tengah mempraktikkan semacam sihir Tao. Siapa kamu? Merasakan pergerakan di halaman depan, Tang Waner yang sedang bermeditasi segera berhenti, berjalan keluar dengan cepat, dan menatap orang yang keluar dari pintu dengan mata tajam dan kewaspadaan. Sapi tua itu kemudian menyadarinya dan berhenti memperbaiki roda. Ia berbalik dan menatap orang asing yang tiba-tiba muncul. Ia menggaruk lantai dengan kaki depannya dan bersiap untuk membela diri. Nangong Ge, pria muda itu berhenti sejenak, tersenyum kecil, dan memperkenalkan dirinya. Nona Miao akhirnya menunggu waktu damai, dan buru-buru mendesak semua orang untuk membersihkan, menyiapkan makanan, dan menunggu para tamu tiba. Hanya dalam 10 hari, bisnisnya kembali seperti semula. Wajah Nona Miao dipenuhi kegembiraan. Tentu saja, ia tak mau menutup mulut. Begitu ia menemukan kesalahan, ia akan mengumpat dan tak kenal ampun. Meskipun Chen Qingyuan sangat sibuk setiap hari tinggal di sini, ia merasa sangat nyaman. Setidaknya ia tidak perlu khawatir menjadi tunawisma. Kadang-kadang, jika Nona Miao sedang dalam suasana hati yang baik, dia akan menyiapkan makanan untuk semua orang. Gaji kecil yang saya terima tiap bulan langsung ditukar dengan minuman keras. Xiao Liu, apa kamu tidak ingin menabung? Apa yang akan kamu lakukan jika terjadi sesuatu di masa depan? Pada hari penerimaan gaji, semua orang memperhatikan Chen Qingyuan meletakkan uang di atas meja, berjalan langsung ke lemari anggur, dan mengambil 2 kendi berisi minuman yang cukup enak. Tidak, saya tidak suka menabung. Jawab Chen Qingyuan, begini setiap bulan. Kalau kamu sakit, jangan harap aku yang bayarin biaya pengobatanmu. Ketika uang dibagikan, Nona Miao tentu saja harus menonton dan memarahi Chen Qingyuan, karena merasa sangat kecewa terhadapnya. Saya sehat dan tidak akan sakit. Chen Qingyuan duduk di samping, menyesap anggur dengan ekspresi puas di wajahnya. Dasar penagih utang, ngapain aku nawarin kamu dulu? Nona Miao sungguh berharap agar keluarganya dapat menjalani kehidupan yang baik, tidak hanya dengan makanan dan tempat tinggal yang disediakan, tetapi juga dengan gaji bulanan. Tidak banyak bos di dunia yang sebaik hatinya. Apakah Anda menyesalinya, Nona? Setelah tinggal di sini selama hampir 2 tahun, Chen Qingyuan dan Nona Miao menjadi sangat akrab satu sama lain. Aku menyesal tidak membunuhmu. Nona Miao melotot. Nona, Anda cemas lagi. Melihat ekspresi marah Nona Miao, Chen Qingyuan duduk bersandar di dinding dengan ekspresi malas. Menjauhlah dariku. Aku kesal hanya dengan melihatmu. Nona Miao mengumpat dengan marah. Oke, kemudian, Chen Qingyuan dengan patuh pergi ke halaman belakang. Di sana dia sendirian dan diam-diam menatap ke kejauhan, tatapan matanya perlahan menjadi dalam. Siapapun yang melihat Chen Qingyuan saat ini, jiwanya akan hancur dan dia akan jatuh ke jurang. Hampir, dia menghabiskan semua anggur dalam kendi itu sekaligus. Tidak boleh ada kesalahan pada langkah terakhir ini. Shenzhou dan Luo Shengsu secara bertahap bergabung, dan setelah bertahun-tahun, kedua belah pihak telah memperoleh pemahaman yang mendalam satu sama lain. Dalam proses mengenal satu sama lain, beberapa gesekan tidak dapat dihindari. Situasinya masih baik, dan tidak terjadi pertempuran sengit.
Hari ini, seorang pemuda yang tampak seperti seorang cendekiawan berjalan memasuki sebuah kota kuno dengan energi spiritual yang kuat, dan langsung menuju ke sebuah halaman yang elegan di kota itu. Dengan jentikan lengan bajunya, ia membuka pintu dan mendorong pintu itu hingga terbuka, lalu masuk. Di halaman, seekor lembu kuning tua sedang mengayunkan tubuhnya yang kuat dalam postur yang aneh, mungkin tengah mempraktikkan semacam sihir Tao. Siapa kamu? Merasakan pergerakan di halaman depan, Tang Waner yang sedang bermeditasi segera berhenti, berjalan keluar dengan cepat, dan menatap orang yang keluar dari pintu dengan mata tajam dan kewaspadaan. Sapi tua itu kemudian menyadarinya dan berhenti memperbaiki roda. Ia berbalik dan menatap orang asing yang tiba-tiba muncul. Ia menggaruk lantai dengan kaki depannya dan bersiap untuk membela diri. Nangongge, pria muda itu berhenti sejenak, tersenyum kecil, dan memperkenalkan dirinya. Nama Nangongge sangat familiar bagi Tang Waner. Ia mengembara di Shenzhou pagi dan sore hari, ketenarannya meroket bak samudra luas, menenggelamkan langit dan dunia. Bahkan Tang Waner, dengan kultivasinya yang relatif lemah, sering kali dapat mendengar kata-katanya dan sangat terkesan. Itu selalu diketahui tetapi tidak pernah terlihat. Bahkan, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menonton dari jauh. Saya pernah melihat potret itu sekali dan punya kesan tentangnya. Kalau dipikir-pikir lagi, pangeran dalam potret itu sangat mirip dengan orang ini, pesonanya pun sangat mirip. Pada saat ini, Tang Waner menatap Qingge yang anggun di depannya, menatapnya dengan saksama selama beberapa detik, jantungnya bergetar beberapa kali, seluruh tubuhnya menjadi kaku, kewaspadaan di matanya berangsur-angsur menghilang, dan digantikan oleh kekaguman dan keterkejutan. Kau, sang pangeran. Meskipun ini pertama kalinya Tang Waner melihat Nangongge, entah kenapa dia merasa bahwa orang di depannya adalah pangeran legendaris, dengan temperamen yang luar biasa dan tak tertandingi. Hukum sebab akibat saudara Chen masih ada padamu. Sang guru tidak menjawab langsung, tetapi menerima identitasnya dan bertanya, apakah kamu tahu di mana saudara Chen? Aku tidak tahu. Setelah tertegun sejenak, Tang Waner menahan keterkejutan di hatinya, menggelengkan kepalanya dan menjawab. Apa hubunganmu dengan saudara Chen? Nangongge telah menyimpulkan asal-usul Tang Waner, seorang putri dari dinasti Fana, tanpa latar belakang yang nyata. Namun, belakangan ini, garis-garis kausal di tubuhnya telah bergeser drastis, sehingga sulit untuk dibedakan. Aku, si junior, telah menjadi muridmu, cukup beruntung. Tang Waner melangkah maju beberapa langkah, merasa setiap langkahnya terasa berat, lalu membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat. Oh, kata saudara Nangong dengan heran, begitu. Pantas saja aku tidak melihat jejak pergerakan gadis ini akhir-akhir ini. Mengingat hubungan Chen Qingyuan dengannya, masuk akal juga. Menghadapi sosok legendaris, Tang Waner tampak sedikit gugup, sedikit menurunkan alisnya, dan mengerutkan bibir merahnya. Karena kau telah diterima sebagai murid saudara Chen, kau harus berlatih keras dan jangan sampai kehilangan muka di hadapannya. Nangongge mengeluarkan cincin Sumeru ungu dari pinggangnya, menjentikkan jari, dan memberikannya kepada Tang Waner, ini hadiah kecil. Ambillah. Ah, ini. Melihat cincin Sumeru yang melayang di depannya, Tang Waner tertegun dan bingung. Simpan saja, Nangongge menekankan. Ya, hadiah dari seorang tetua tak seharusnya ditolak. Tang Waner menerima cincin itu dengan kedua tangan dan membungkuk, terima kasih, tuanku. Tidak aman bagimu untuk tinggal di sini. Aku akan mengatur beberapa orang untuk mengantarmu ke Qingzhou. Gara-gara Chen Qingyuan, Tang Waner pasti ternoda oleh sedikit jejak korupsi. Jika dia dimanfaatkan atau disakiti oleh seseorang dengan motif tersembunyi, pasti akan berakibat serius. Demi alasan keamanan, Nangongge membuat rencana ini. Tang Waner ragu untuk berbicara, tidak tahu bagaimana memulainya. Jangan khawatir, aku akan memberitahu tuanmu. Di dunia yang penuh pertikaian hebat, arus bawah melonjak. Jika kau jatuh ke dalam bahaya, kemungkinan besar itu akan membawa masalah bagi tuanmu. Nangongge melihat kekhawatirannya dan berbicara terus terang. Dunia ini luas, dan ada banyak lelaki tua yang mahir dalam deduksi. Kemampuan mereka mungkin tidak seaneh Nangongge, tetapi setelah sekian lama, mereka selalu dapat menemukan petunjuk dan menemukan keberadaan Tang Waner. Nangongge tidak menganggapnya serius sebagai barang antik biasa. Kuncinya adalah kekuatan tak dikenal di sisi lain. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa itu tidak akan menyebabkan pembantaian massal lainnya. Ya, aku akan mengikuti pengaturan pangeran. Pada titik ini, Tang Waner dapat membedakan antara benar dan salah dan mengangguk setuju. Ya, Nangongge tersenyum lega, lalu mengalihkan pandangannya ke sapi tua konyol di sampingnya, apakah ini hewan peliharaan tuanmu? Gunung, Tang Waner menjawab. Memasuki Dao dengan tubuh Fana adalah titik awal yang terlalu rendah, itu agak murahan. Dibandingkan dengan status dan kekuatan Chen Qingyuan, banteng biasa tanpa kekuatan darah kuno benar-benar tidak sebanding. Namun, karena ini adalah pilihan Chen Qingyuan, tentu saja saudara Nangong tidak akan ikut campur, bahkan akan membantu.
Sekte penjinak binatang Wei Jiexing berutang budi padaku. Ada kolam darah di dalamnya, yang mengumpulkan darah berharga dari 78 binatang spiritual dunia. Berkultivasi di dalam kolam itu dapat mengubah karakter seseorang dan meningkatkan bakatnya. Bahkan seekor tunggangan pun harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan semua musuh, jika tidak, ia akan dicemooh oleh dunia. Kata Nangongge kepada lembu tua itu. Melenguh. Sapi tua itu mungkin mengerti maksud Nangongge dan memanggil dengan lembut tanpa menolak. Terlihat bahwa pemuda tampan di hadapannya adalah sahabat wanita tersebut dan tidak mempunyai niatan untuk mencelakainya. Suaner. Nangongge meninggikan suaranya sedikit. Memanggil. Seberkas cahaya menembus pintu. Huo Rengsuan, mengenakan gaun panjang hitam, muncul di sini dan membungkuk pangeran. Terlahir dalam keluarga Yuking kuno, ia menjalani kehidupan yang sulit. Namun, ia kemudian bertemu dengan Tuan Muda Nangong, dan takdirnya pun berubah. Ia bahkan mewarisi hukum kekaisaran dan menjadi Putri Kaisar Langit, yang tersohor, dengan kekuatan yang hanya sedikit orang seusianya yang mampu menandinginya. Sekalipun nasibnya berubah, Huo Rengsuan akan tetap tinggal bersama Nangongge dan menjadi pembantu, dan dia bangga akan hal itu. Bawa gadis kecil ini ke Sekte King, lalu kirim anak sapi ini ke Sekte Penjinak Binatang untuk menghajarnya. Masalah ini cukup penting, jadi Nangongge hanya bisa mempercayakannya kepada seseorang yang dipercayainya. Ya, Tuan. Huo Rengsuan segera melakukannya. Dengan lambaian tangannya, dia mengusir Tang Waner dan lembu tua itu. Dalam sekejap mata, hanya Nangongge yang tersisa di halaman. Dalam perjalanan, Huo Rengsuan mengobrol sebentar dengan Tang Waner. Ketika dia mengetahui bahwa Tang Waner adalah murid terdaftar Chen Qingyuan, Huo Rengsuan, yang telah mengalami banyak perubahan hidup dan sangat tenang, tiba-tiba tubuhnya bergetar dan menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut, yang tidak dapat dipercaya. Setelah mengobrol sebentar, saya mengetahui bahwa Tang Waner dan Chen Qingyuan pertama kali bertemu bertahun-tahun yang lalu. Nona Tang, Anda sangat beruntung. Setelah waktu yang lama, Huo Rengsuan berseru, merasa agak iri. Sapi ini lebih beruntung. Sambil menoleh ke arah lembu tua yang kebingungan, Huo Rengsuan mengatakan sesuatu yang lain. Seekor sapi biasa, karena ikatannya dengan Chen Qingyuan, memulai jalan menuju surga. Tidaklah sulit untuk meramalkan bahwa suatu hari nanti di masa depan, banyak sekali orang berkuasa yang akan melihat lembu tua ini dan harus memberikan penghormatan kepadanya, tidak berani bertindak gegabah, apalagi menyinggungnya. Sampai sekarang, si lembu tua masih belum tahu siapa bosnya. Ia kurang pengalaman dan pengetahuannya kurang. Ketika lembu tua itu akhirnya memahami segalanya, ia akan dipenuhi emosi, seolah-olah itu hanyalah mimpi yang tidak nyata. Mungkin inilah fantasinya ketika hidupnya akan segera berakhir dan ia akan disembelih. Sementara itu, Nangongge telah meninggalkan halaman dan perlahan berjalan di lautan awan. Setelah berulang kali mencoba, ia masih tidak menemukan jejak Chen Qingyuan. Ia bergumam, dia telah menghapus semua jejak dirinya untuk mencegah gangguan dari faktor-faktor yang tidak diketahui. Pangeran, lama tidak bertemu. Di tengah jalan, seseorang menghalangi jalan. Berhenti dan lihat lebih dekat. Ternyata itu adalah teman lama. Sudut mulut Nangongge sedikit terangkat, lalu ia memanggil dengan lembut, Tuan Lu, lama tak berjumpa. Lu Xianbei yang disebutkan pangeran sebenarnya bernama Lu Nanxian. Nama ini relatif tidak dikenal di Luo Shengsu, tetapi di Shenzhou, ia merupakan tokoh yang terkenal. Lu Nanxian sekarang dihormati sebagai guru bijak Konfusianisme dan Taoisme. Dahulu kala, ide-ide Lu Nanxian tidak sesuai dengan ajaran Konfusianisme. Suatu ketika ia sedang mengasingkan diri untuk menerobos, kultivasinya benar-benar sia-sia dan ia ditinggalkan oleh Konfusianisme. Ia dibuang ke halaman terpencil untuk mati. Namun, Lu Nanxian bertekad dan tidak pernah berpikir untuk menyerah. Kemudian, ia menerima bimbingan dari Nangongge, dan ia menyadari kebenaran dalam sekejap, dan kultivasinya pun pulih sepenuhnya. Seiring kekuatannya semakin kuat, ia bahkan menempa jalan yang berbeda dari Konfusianisme dan Taoisme asli, menyebarkan ajarannya ke segala penjuru, dan murid-muridnya tersebar di seluruh dunia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan orang-orang arogan dari klan abadi kuno akan dengan hormat memanggil Lu Nanxian sebagai senior ketika mereka bertemu dengannya dan tidak akan mudah menyinggung perasaannya. Konfusianisme begitu sibuk, bagaimana Lu Xianbei bisa punya waktu untuk bersantai? Nangongge tampaknya memahami maksud Lu Nanxian, tetapi tidak menunjukkannya dan hanya berkata dengan sopan. Mereka berdua menemukan puncak bukit, menyeduh teh di atasnya, dan dapat meraih serta menyentuh awan-awan yang hanya bisa dilihat dunia. Angin sepoi-sepoi meniup ujung-ujung pakaian dan rambut hitam panjang mereka. Peristiwa reruntuhan Dewa Jatuh telah mengguncang dunia. Meskipun saya sudah lama tinggal di pegunungan, saya pernah mendengar tentangnya dan datang untuk melihatnya. Lu Nanxian mengenakan jubah abu-abu bersih dan longgar dengan ikat pinggang di pinggangnya. Ia bersikap sopan dan menunjukkan keanggunannya.
hanya untuk melihat-lihat. Nangongge mengangkat sudut mulutnya dengan lengkungan yang tak terlihat. Sejujurnya, tuanku, selain melihat pemandangan reruntuhan Luoshen, saya juga ingin bertemu Nona Huo. Selama bertahun-tahun, Lu Nanxian sibuk memperbaiki rantai sambil mengurusi urusan sekte Konfusianisme. Ratusan tahun berlalu dalam sekejap mata, dan ia belum pernah bertemu Nona Huo lagi. Dalam beberapa hari terakhir, pertikaian internal dalam aliran Konfusianisme akhirnya terselesaikan, dan saya dapat mencuri beberapa hari waktu luang, menyembunyikan kerinduan jauh di dalam hati saya, yang siap untuk bertindak. Faktanya, sebelum datang ke reruntuhan Luoshen, Lu Nanxian pergi ke Villa Langya, di mana dia telah menetap, tetapi mengetahui bahwa sang pangeran tidak ada di rumah, jadi dia harus pergi dengan kecewa. Setelah mencari sekian lama, mereka akhirnya tiba di reruntuhan Luoshen. Untungnya, Nangongge tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya, jika tidak Lu Nanxian harus mencarinya di tempat lain. Sayangnya, dia tidak bersamaku untuk saat ini. Nangongge tidak lagi menyembunyikan senyum di wajahnya. Kemana kamu pergi? Apakah ada bahaya? Sekilas kekhawatiran tiba-tiba muncul di mata Lu Nanxian, dan dia bertanya dengan cemas. Dahulu kala, Lu Nanxian dan Huo Rengsuan hidup menyendiri di pegunungan, bertemu tetangga mereka, dan bersama-sama mereka merasakan makna hidup dan memperoleh pencerahan. Kedua belah pihak memiliki perasaan satu sama lain, tetapi tidak ada provokasi. Kini, Lu Nanxian telah mencapai posisi yang lebih tinggi selangkah demi selangkah. Ia tidak meminta apapun selain sering bertemu denganmu. Tidak ada bahaya, jangan khawatir, kata Nangongge, aku memintanya melakukan sesuatu untuk menyelamatkan King Zong. Oh, tidak ada bahaya, dan Lu Nanxian segera merasa rileks. Kamu begitu ingin bertemu dengannya kali ini, apakah ada niatan? Nangongge mulai berpikir tentang gosip. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar, pangeran. Lu Nanxian segera membantah, aku hanya ingin bertemu denganmu, tidak ada yang lain. Kau akan segera menapaki jalan jembatan ilahi, tapi hati Daomu belum stabil, jadi kau tak berani melangkah maju, kan? Kalau kau sedang berpikir samar, jangan salahkan Nangongge yang menggunakan akalnya untuk menyimpulkannya. Ia mengerutkan kening dan menjepit jari-jarinya, dan hanya dalam 3 tarikan napas, ia mendapatkan jawabannya. Ya, Lu Nanxian mengakuinya. Kalau begitu, kalau kau bergegas ke King Zong sekarang, kau seharusnya bisa bertemu dengannya. Kata Nangongge, baiklah, itu saja. Kemudian, Lu Nanxian bahkan tidak menghabiskan teh di atas meja, berbalik dan pergi, dengan tegas dan tegas. Di puncak gunung, lautan awan bergulung-gulung. Angin bertiup sepoi-sepoi, bercampur sedikit dingin. Nangongge duduk sendirian, menatap ke arah Lu Nanxian Li. Ekspresi terkejut melintas di matanya, dan dia membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apapun. Petik 2. Dia tersadar, mengambil teh di meja, meminumnya, dan berbisik, bajingan. Luo Shengsu, galaksi terpencil. Di suatu kota pada masa dinasti, ada penginapan Miaofu. Kehidupan sehari-hari Chen Qingyuan cukup memuaskan. Pagi-pagi sekali atau malam hari, ia mengikuti Nona Miao untuk membagikan bubur dan melihat apakah ada orang miskin yang membutuhkan, dan ia berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka. Suatu malam, ketika saya sedang berjalan melalui sebuah gang kecil, saya bertemu dengan seorang pencuri yang hendak melakukan kejahatan. Untungnya, Nona Miao selalu membawa 2 orang bersamanya kemanapun dia pergi keluar, dan dia memiliki beberapa keterampilan bela diri, jadi dia dengan mudah memecahkan masalah dan mengantar pria itu menemui petugas. Nona sungguh menakjubkan. Seorang pelayan membual. Benar sekali. Aku sudah berlatih bela diri sejak kecil. Orang biasa tak sebanding denganku. Nona Miao mendapat banyak manfaat darinya dan merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Liuzi kecil, kamu terlihat kurus dan lemah. Kalau kamu bisa bicara baik-baik, aku akan berbelas kasih dan memberimu pelajaran. Setelah memasuki penginapan, Nona Miao berkata kepada Chen Qingyuan yang sedang merapikan meja, kursi dan bangku. Tak perlu. Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya dan menolak. Nona, saya ingin belajar. Seseorang mengajukan diri. Abaikan kamu. Banyak banget yang harus dilakukan. Kamu udah selesai belum? Nona Miao melotot ke arah pria itu. Pria itu menundukkan kepalanya, tidak berkata apa-apa lagi, dan segera mulai menjalankan tugasnya. Liuzi kecil selalu membuat Nona muda tidak senang. Tidakkah kau lihat bahwa Nona muda itu memasang jebakan khusus untuk menghadapi Xiao Liu? Kau bahkan ikut bersenang-senang, benar-benar cari masalah. Jika Xiao Liu benar-benar setuju, Nona akan punya alasan yang sah untuk menghajarnya di masa depan. Untungnya, Xiao Liu cerdas dan tidak tertipu. Beberapa pelayan bersembunyi di samping sambil berbisik-bisik. Hidup mungkin kadangkala menghadirkan beberapa hal yang remeh, tetapi dampaknya tidak terlalu besar. 2 tahun berlalu dengan tenang. Menghitung waktu, Chen Qingyuan telah berada di penginapan selama 4 tahun. Dalam 4 tahun, saya tidak menabung sepeser pun dan menghabiskan semuanya untuk minum.
Banyak orang tidak menyetujui gaya hidup ini, tetapi ini adalah uang Chen Qingyuan sendiri, dan bagaimana dia membelanjakannya adalah urusannya sendiri, dan orang lain tidak berhak ikut campur. Hari ini, sudah larut malam. Penginapan sudah tutup. Nona Miao mengambil 2 teko anggur dan menyuruh Chen Qingyuan, yang sedang menyapu lantai, untuk berhenti bekerja. Duduklah. Aku akan membelikanmu minuman. Wanita itu mentraktir kita, jadi kenapa tidak? Chen Qingyuan menyekat tangannya dengan kain, lalu duduk berhadapan dengan Nona Miao, membuka segel toples anggur, dan aromanya memenuhi hidungnya. Minum, Nona Miao berkata dengan murah hati. Orang-orang lainnya telah beristirahat, hanya menyisakan 2 orang yang duduk di sudut aula, minum seteguk demi seteguk. Setelah beberapa saat, di bawah pengaruh alkohol, Nona Miao melepas topeng kepahlawanannya, memperlihatkan penampilan lembut seorang putri. Pipinya sedikit memerah karena alkohol. Ia memandang keluar jendela dengan raut wajah khawatir. Xiao Liu, apa aku terlihat sangat tua? Tidak, Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya. 2 tahun lagi, umurku 30. Nona Miao mengungkapkan sesuatu yang selama ini membebani pikirannya. Aku semakin tua, dan akan selalu ada orang yang bergosip tentangku. Aku tidak peduli, tapi ayahku peduli. Kesehatannya semakin memburuk, dan satu-satunya keinginannya adalah melihat keluargaku kembali dan memiliki seseorang yang bisa diandalkan. Kalau aku menikah, apa yang akan terjadi dengan penginapan Miaofu? Apakah akan tutup? Aku tidak tahan melakukan itu. Aku tidak mau. Satu-satunya cara adalah mencari menantu yang tinggal serumah. Namun, dengan kepribadian dan usia saya, mencari suami yang cocok untuk tinggal serumah itu sesulit mendaki ke surga. Xiao Liu, menurutmu apa yang harus kulakukan? Nona Miao tidak ingin meninggalkan rumah dengan cara yang membingungkan seperti itu, dan lebih suka menjalani kehidupan bebas sendirian. Ia telah menjadi sosok yang keras kepala sepanjang hidupnya, hidup sesuai keinginannya sendiri. Kini, ayahnya tak punya banyak waktu lagi, dan inilah satu-satunya keinginannya. Ia tak bisa pergi ke liang lahat dengan penyesalan. Menurutku Mas Xiaonan tampan, lembut, dan ibunya meninggal muda. Dia sangat cocok, Nona. Orang yang dibicarakan Chen Qingyuan adalah seorang pelayan di penginapan. Ia adalah pria jujur yang bercita-cita menabung untuk menikahi seorang istri. Temperamenmu terlalu membosankan. Tidak, Nona Miao langsung menepisnya. Agui, kamu jujur, baik hati, dan pekerja keras. Kalau kamu jadi anggota keluarga, aku pasti akan membantumu mengelola bisnis keluarga. Chen Qingyuan menyebutkan orang lain. Tidak, ini terlalu jelek, tidak sesuai dengan selera estetikaku. Nona Miao menggeleng pelan, menyesap anggur, bersendawa, lalu berkata dengan suara lembut dan manis, seperti orang yang sama sekali berbeda, kalau kau memaksakan diri, kau tidak akan bahagia di masa depan. Sun tua, dia memang agak tua, tapi dia tahu cara mengurus orang. Setelah memikirkannya, Chen Qingyuan merekomendasikannya lagi. Usianya sudah 45 tahun ini, dan dia harus pensiun beberapa tahun lagi. Nona Miao tiba-tiba merasa cemas. Ia menendang Chen Qingyuan dan berkata dengan kejam, apa kau sengaja ingin menggangguku? Tidak, aku hanya membantumu mencari kandidat. Selain beberapa orang di penginapan kita, sisanya tidak cocok. Entah mereka tidak memenuhi persyaratan wanita itu, atau mereka sudah menikah. Chen Qingyuan dengan cepat menjelaskan. Kamu melewatkan satu. Nona Miao menopang pipinya yang memerah dengan satu tangan, sedikit bersandar di meja, matanya seperti air musim gugur, dan bibir merahnya sedikit terbuka. Apakah aku melewatkan sesuatu? Siapa? Chen Qingyuan mulai menghitung dengan jari dan sedikit mengernyit. Mungkinkah ingatannya begitu buruk sehingga ia hanya menghitung sekitar 10 orang? Kamu. Setelah minum anggur dan merasa sedikit mabuk, Nona Miao tidak merasa malu dan berbicara terus terang. Saya. Kelopak mata Chen Qingyuan sedikit berkedut saat mendengar itu, dan dia segera menepisnya. Nona, Anda bercanda. Lagi pula, hanya kau yang baik-baik saja. Ini tidak memalukan, kata Nona Miao terus terang, meskipun kau berhati-hati dan selalu menentangku serta membuatku marah, kau tetap bisa membangkitkan emosiku. Jika kita akan hidup bersama di masa depan, semuanya akan baik-baik saja. Tidak, sama sekali tidak. Chen Qingyuan cemas, bagaimana mungkin kita menerima hal seperti ini? Nona, saya sarankan Anda berpikir 2 kali dan mencari pria baik yang cocok untuk Anda. Lagi pula, saya tidak bisa melakukan itu. Kamu tidak bisa. Nona Miao tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan senyum di sudut mulutnya tampak jahat dan menawan, dan matanya tanpa sadar melirik tubuh Chen Qingyuan. Tentu saja, ada meja di antara mereka berdua, jadi mereka tidak bisa melihat apapun. Namun, tindakan bawah sadar ini membuat wajah Chen Qingyuan muram. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Nona Miao? Dia harus berbicara untuk mengklarifikasi, Nona, bisakah Anda menyingkirkan pikiran kotor Anda? Saya tidak bermaksud mengatakan tidak ketika saya mengatakan tidak, maksud saya kita tidak cocok satu sama lain. Tidak mungkin, aku masih putri Huangxi.
Aku tidak mengatakan apa-apa, aku tidak melakukan apa-apa. Bagaimana mungkin aku sekotor ini? Jelas-jelas itu imajinasimu. Dengan suara, Bang, Nona Miao membanting meja dan berbicara dengan tegas. Chen Qingyuan terdiam, baiklah, ini salahku. Salahkan saja pikiranku yang salah. Kamu baru saja bilang kita tidak cocok. Apa kamu tidak puas dengan usiaku? Nona Miao menangkap inti persoalan dengan tatapan tajam di matanya. Jika Chen Qingyuan berani mengangguk, dia mungkin akan dipukuli. Tidak, Chen Qingyuan berkata, aku tidak akan tinggal lama di sini, aku akan segera pergi. Pergi? Kemana? Kemarahan di wajah Nona Miao langsung sirna, dan mabuknya pun tampaknya sudah hampir hilang, dan dia tampak serius. Jarak, bahkan jika dia menyebutkan nama tempat secara spesifik, Nona Miao tidak akan mengetahuinya, jadi Chen Qingyuan mempertimbangkannya sejenak dan memberikan jawaban. Jangan asal bicara, apa maksudmu dengan jauh? Kau mau ke perbatasan, atau ke ibu kota? Nona Miao bertanya. Lebih jauh dari yang kau kira. Chen Qingyuan menoleh ke arah bintang-bintang di langit, menunjuk, dan berkata dengan suara berat, apakah kau melihat bintang-bintang ini? Saya melihatnya, ada apa? Nona Miao sedang mengagumi langit berbintang. Profilnya cantik, dihiasi sentuhan aroma anggur merah, membuatnya semakin menawan. Orang biasa akan tersentuh ketika melihatnya. Tempat yang ingin aku tuju lebih jauh dari bintang-bintang yang kamu lihat. Chen Qingyuan serius. Anakmu menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Reaksi pertama Nona Miao adalah jantungnya berdebar kencang, wajahnya penuh kekhawatiran, dan dia bertanya dengan cemas. Tidak, Chen Qingyuan menjawab dengan serius, aku tidak sakit. Sejujurnya, aku tidak akan pergi ke tempat yang begitu jauh. Oh, mendengar bahwa ia tidak sakit, kekhawatiran di wajah Nona Miao langsung sirna, dan tubuhnya yang tegang pun rileks. Lalu, dengan raut wajah tak percaya, ia mengeluh, anakmu mabuk. Kisah seni bela diri seperti apa yang sering kamu baca? Aku seperti pendekar pedang dalam cerita itu. Aku akan bertemu banyak orang dan melihat pemandangan indah di sepanjang jalan, tetapi aku tidak akan berhenti melangkah maju. Untuk membuat Nona Miao mengerti, Chen Qingyuan berpikir sejenak dan menjelaskannya dengan cara yang jelas. Kau, seorang pendekar pedang. Nona Miao langsung teringat Chen Qingyuan yang menghunus pedang berkarat. Ia menutup mulutnya dan tertawa, lalu melanjutkan, jika kau seorang pendekar pedang, akulah permaisurinya. Saya hanya menggunakan analogi. Chen Qingyuan tidak berdaya. Kalau kamu nggak suka sama aku, bilang aja terus terang. Kenapa kamu banyak alasan? Nona Miao tidak percaya dengan ucapan Chen Qingyuan dan mendengus pelan, kamu meremehkanku, tapi aku juga nggak mau kamu. 10 tahun yang lalu, orang-orang yang mau menikah denganku akan mengantre di penginapan sampai ke gerbang kota dan mendobrak ambang pintu. Nona muda itu cantik alami dan luar biasa cantiknya. Belum lagi 10 tahun yang lalu, bahkan sekarang jika kau menyebarkan berita itu, banyak orang akan datang ke rumahmu untuk melamarnya. Chen Qingyuan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyanjungnya. Benar sekali, kata Nona Miao dengan bangga. Seketika, keduanya terdiam. Aula itu sangat sunyi, hanya kicauan serangga yang terdengar dari luar jendela. Nona, sudah malam, waktunya tidur. Kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan besok. Chen Qingyuan memecah kebuntuan dan mengusulkan untuk mengakhiri pesta minum sepanjang malam. Ya, Nona Miao tidak memaksa. Ia mungkin punya perasaan yang berbeda terhadap Chen Qingyuan, tapi perasaan itu tidak mendalam. Sebelum mereka berdua beristirahat, ia mengumpat, kau tidak memanfaatkan kesempatan yang kuberikan. Kau pantas melakukan kerja keras ini. Aku akan membuatmu lelah sampai mati, dasar bajingan. Setelah mengumpat, saya merasa lebih baik. Dia menaiki tangga dengan cepat sambil menimbulkan suara langkah kaki, deng-deng. Mendengar omelan yang sudah dikenalnya, Chen Qingyuan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku benar-benar tidak bisa terbiasa menghadapi pemilik rumah yang lembut dan menawan itu. Masalah itu telah kami lupakan dan tidak ada pihak yang membicarakannya. Gaya hidup selanjutnya tetap sama. Setiap kali Nona Miao tahu Chen Qingyuan melakukan kesalahan, ia akan mengumpat dan menudingnya. Tidak peduli teguran macam apa yang didengarnya, Chen Qingyuan selalu bersikap acuh tak acuh, yang sungguh membuatnya marah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Miao Fuin tutup. Alasannya menyedihkan. Ayah Nona Miao meninggal karena sakit. Sampai kematiannya, dia tidak pernah melihat putrinya menikah. Bukannya Nona Miao tidak ingin menikah, hanya saja dia tidak menemukan kandidat yang cocok. Satu-satunya pria yang disukainya tidak tertarik untuk menikah. Lupakan saja, mungkin ini sudah takdir ayahku. Nona Miao mengenakan pakaian berkabung, mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada ayahnya, dan menguburkannya. Ayah sudah membiarkan putrimu keras kepala sepanjang hidupnya, dan sekarang ayah masih mengkhawatirkan masa depannya. Sungguh berat. Kalau ada kehidupan setelah kematian, jangan libatkan aku, atau ayah tidak akan bahagia.
Berlutut di makam itu, mata Nona Miao merah dan dia tersedak oleh isak tangis. Setelah pemakaman, tanpa banyak istirahat, Nona Miao kembali membuka usahanya keesokan harinya. Dari luar, ia tampak sama seperti sebelumnya, mengumpat ketika seharusnya dan tertawa ketika seharusnya. Hanya Chen Qingyuan yang melihat kesedihan yang tersembunyi di mata Nona Miao. Ia berusaha keras menyembunyikan sisi hatinya yang paling rapuh, tak ingin orang luar tahu. Sejak saat itu, Nona Miao tidak mempunyai sanak saudara lagi dan hanya memiliki penginapan ini, yang sangat ia sayangi. Suatu hari, Nona Miao dan Chen Qingyuan pulang dari membagikan bubur di malam hari. Mereka merasa ingin minum dan menghabiskan 2 teko anggur. Di bawah pengaruh alkohol, Nona Miao menceritakan masa lalunya. Ayahnya menjalani kehidupan yang sulit, kehilangan istrinya di usia muda dan membesarkan putrinya sendirian. Kemudian, ia memulai usaha kecil-kecilan, menghasilkan uang, dan membuka penginapan. Jika Anda ingin menikahi istri baru dalam kondisi seperti ini, caranya sangatlah mudah. Namun, karena dia ingin mempertimbangkan perasaan Nona Miao dan tidak ingin dia menderita ketidakadilan, dia menolak untuk menikah lagi. Sebagian besar uang yang diperoleh dari penginapan tersebut disumbangkan oleh Nona Miao untuk amal. Meskipun ayahnya merasa kasihan, ia tahu itu adalah perbuatan baik dan tidak menghentikannya. Ia hanya berpesan kepada putrinya yang berharga untuk mengurangi pengeluaran dan menabung sebagian untuk mas kawinnya. Setelah sekian lama terpendam, Nona Miao akhirnya mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Ia jelas merasa lebih baik dan air mata mulai mengalir di matanya. Guru, Anda baik hati. Anda pasti akan menikmati kebahagiaan dan kesehatan di kehidupan selanjutnya. Setelah mendengar ini, Chen Qingyuan memberikan restunya. Buatlah sebuah permohonan. Nona Miao berkata dengan penuh harap. Saya akan. Karena Chen Qingyuan berkata demikian, itu pasti benar. Tentu saja, Nona Miao hanya menganggap itu sebagai kata-kata yang menenangkan dan tidak menganggapnya terlalu serius. Mereka berdua menyesap minuman mereka lagi. Nona Miao, yang sebelumnya meratap dan berkabung, tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, nadanya tajam, aku memberimu kesempatan ini tadi untuk menenangkan ayahku. Jika kau menyesalinya nanti, semua yang kau katakan tidak akan ada gunanya. Jangan khawatir, Nona, saya tidak akan menyesalinya. Chen Qingyuan mengangkat sudut bibirnya dan berjanji sambil tersenyum. Cih, Nona Miao memutar bola matanya, pipinya yang kemerahan menampakkan sedikit keganasan. Setelah minum, semua orang kembali ke kamar masing-masing. Beberapa hari kemudian, di tengah jam sibuk, Chen Qingyuan sedang menyajikan teh ketika tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Ia berhenti sejenak, kilatan aneh terpancar di matanya yang tak terdeteksi orang lain. Ia menurunkan alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri, waktunya telah tiba. Xiao Liuzi, apa yang kau lakukan dengan Linglung? Cepat tuangkan teh untuk para tamu. Seseorang memperhatikan Chen Qingyuan berdiri tak bergerak dan menghampirinya untuk mengingatkannya. Setelah sadar kembali, Chen Qingyuan meminta maaf kepada pelanggan dan melanjutkan pekerjaannya. Aku menuangkan teh, melihat keluar pintu yang terbuka, dan pikiranku melayang. Reruntuhan Luoshen, suatu tempat. Sebuah bintang dengan energi spiritual yang kaya dan kota kuno. Ada sebuah keluarga praktisi spiritual di kota itu, nama keluarga mereka adalah Wu. Ada sebuah kolam besar di halaman depan keluarga Wu, dan di dalam kolam itu terdapat sebuah batu setinggi sekitar 5 meter. Batu ini merupakan berkah dan diberkahi dengan kebijaksanaan spiritual. Panggilan, energi spiritual yang dahsyat dari langit dan bumi mengalir dari segala arah dan semuanya diserap oleh batu besar itu. Pemandangan sebesar itu langsung membuat warga keluarga Wu dan para biksu di kota itu khawatir. Permata itu bersifat spiritual, mungkinkah ia akan melahirkan semacam harta surgawi? Melihat hal ini, para pemimpin keluarga Wu secara tidak sadar ingin mengisolasi seluruh klan agar berita itu tidak bocor. Namun, transformasi batu raksasa itu menyebabkan fenomena aneh muncul di langit dan bumi, dan energi spiritual melonjak seperti lautan, membuatnya mustahil untuk dipadamkan. Pergi periksa ke arah Wu Mansion. Orang-orang dari segala penjuru datang menjelajah dan berbondong-bondong mendatangi tempat itu. Kesempatan telah datang, ayo pergi. Banyak orang kuat, seperti Nang Mongge, yang berada jauh di daerah makmur, memperhitungkan perubahan abnormal, dengan cepat mengunci sumbernya, dan bergegas datang. Dalam beberapa hari pertama, Wu Mansion berhasil mengendalikan situasi. Kehadiran tetua penyeberang kesengsaraan memberikan efek jera. Akan tetapi, energi spiritual terus mengalir, tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Jika ini terus berlanjut, orang yang benar-benar berkuasa akan datang untuk menyelidikinya secara langsung. Orang-orang di Wu Mansion berubah dari terkejut pada awalnya menjadi khawatir sekarang, dan emosi mereka campur aduk dan mereka berada dalam keadaan panik. 5 tetua wilayah salju telah turun ke dunia ini. 5 lelaki tua dalam tahap Mahayana yang tinggal di daerah salju dihormati sebagai 5 tetua oleh banyak biksu, yang mengejutkan mereka. Wu Mansion, ayo pindah.
5 lelaki tua dari daerah bersalju di dekatnya mengeluarkan pemberitahuan kepada orang yang bertanggung jawab atas Wu Mansion segera setelah mereka muncul, berbicara dengan nada merendahkan dan menolak menoleransi segala ketidakpatuhan. Ya, situasinya benar-benar di luar kendali, dan betapapun enggannya orang-orang di Wu Mansion, mereka tidak punya pilihan selain patuh. Harta karun surga dan bumi tidak dapat disentuh oleh manusia biasa. Selagi masih ada kesempatan, penduduk Wu Mansion menggertakkan gigi, menahan ketidakpuasan dan kemarahan yang hendak melonjak di hati mereka, dan bekerja sama untuk memindahkan seluruh rumah, hanya menyisakan batu besar yang berdiri di tanah. Beberapa hari kemudian, seorang tokoh terkemuka, yang bahkan lebih kuat daripada 5 tetua wilayah salju, melambaikan tangannya dan mengusir sekelompok orang yang paling dekat dengan batu itu. Ia memancarkan tekanan alam jembatan ilahi dan berteriak, semua personel yang tidak penting, mundur 10.000 kaki jauhnya. 5 tetua daerah salju yang awalnya sombong dan mendominasi, setelah menahan kekuatan jembatan ilahi yang datang ke arah mereka, langsung menjadi pucat dan mundur jauh, tidak berani bertindak gegabah. Selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Di mata dunia, Shen Xiao yang perkasa berada tinggi di atas dan tak tersentuh. Akan tetapi, ketika Yang Mulia Shen Xiao melihat kereta perang dinasti Zilian, ia segera menyingkirkan sikap arogannya, memberi hormat dengan hormat, dan mundur sendiri. 3 kereta perang dinasti Zilian diparkir di atas kota kuno, megah dan menutupi langit dan matahari. Semua orang di kota itu merasakan tekanan luar biasa, jiwa mereka gemetar, dan mereka hampir tidak bisa bernapas. Para pendeta dari segala penjuru gemetar ketakutan, karena belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Tak lama kemudian, beberapa orang yang berkarakter buruk tidak dapat menahan tekanan dan terjatuh ke tanah, kelelahan. Semua biksu yang hadir, apapun tingkat kultivasinya, memuja rakyat dinasti itu dan memperlakukan mereka dengan penuh hormat seakan-akan mereka adalah dewa. Pada saat ini, seorang pria bergaun panjang berwarna terang datang dengan langkah di atas awan keberuntungan. Ia lembut, anggun, dan tampak seperti orang dunia lain. Sesampainya di wilayah ini, kita berada pada level yang sama dengan kereta perang kekaisaran. Pangeran, beberapa tetua dinasti, ditemani sekelompok bangsawan yang telah pergi berlatih, maju ke depan untuk menunjukkan rasa hormat dan berbicara dengan penuh hormat. Beberapa tahun berlalu, dan Luo Shengsu dan Shenzhou resmi bergabung. Perubahan historis antara kedua kerajaan telah menyebabkan benturan besar. Yang terpenting, situasi dunia saat ini telah sangat terpengaruh. Dengan mengandalkan latar belakang dinasti Zilian, ia mengenal tokoh-tokoh berpengaruh di Tiongkok dan persebaran pasukannya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu reputasi Pangeran Nangong? Potretnya diwariskan kepada setiap anggota keluarga kerajaan, dan mereka harus mengingatnya dan tidak menyinggung perasaannya. Semua orang di kota itu terkejut dan terdiam saat mereka melihat para petinggi keluarga kerajaan membungkuk kepada seorang pemuda. Dunia ini sungguh gila. Apa asal-usul pemuda ini? Bagaimana mungkin dia begitu dihormati oleh dinasti Zilian? Pemandangan di depan mataku berada di luar pengetahuan dunia, mengaburkan batas antara mimpi dan kenyataan. Gagasan rakyat biasa tidak dianggap serius oleh mereka yang berkuasa. Para tetua dinasti Zilian sangat menyadari sifat menakutkan Nan Gongge dan ingin menjalin hubungan baik dengannya. Pangeran, apakah Anda ingin minggir dan minum teh? Para tetua klan menyampaikan undangan. Tidak, Nan Gongge tidak tertarik dengan ini. Karena ditolak, si penatua sedikit kecewa, tetapi tidak merasa tidak puas sama sekali. Pemuda bangsawan itu memandang pemuda bernama Nan Gong dan tak habis pikir mengapa pria ini begitu menakutkan. Ia sedikit ragu dengan berita dari Shenzhou, tetapi ia tak berani mempertaruhkan nyawanya untuk menguji kebenarannya. Tidak ada reputasi palsu di bawah nama besar. Para pejabat tinggi dinasti Zilian juga sangat terkejut dengan perbuatan Nan Gongge, yang dapat digambarkan sebagai legenda yang tidak dapat diulang. Setelah banyak penyelidikan, dipastikan bahwa prestise yang dimiliki oleh saudara Nan Gong di Shenzhou sangat mengerikan. Saya percaya bahwa hal-hal itu benar dan harus dihormati. Penyebab dan akibat dari masalah ini rumit, dinasti Zilian tidak seharusnya ikut campur. Nan Gongge memberikan beberapa saran. Energi spiritual dalam radius ratusan ribu mil telah diserap oleh batu ini, dan fenomena-fenomena aneh pun muncul. Logikanya, wilayah ini milik dinasti dan seharusnya dikelola oleh dinasti. Namun, karena sang pangeran telah mengatakannya, tentu saja kami tidak akan memaksakannya. Setelah berdiskusi secara diam-diam, beberapa tetua segera mengambil keputusan. Mereka mempertimbangkan dengan serius kata-kata saudara Nan Gong dan mengutus seseorang untuk menjawab. Karena tidak ada penutup, semua pendeta yang berdiri di sekitar menonton mendengarnya dan terkejut. Sulit dipercaya dinasti Zilian yang dulunya unggul, malah mengalami kemunduran. Siapa orang ini? Kultivator biasa bahkan tidak bisa meninggalkan galaksi, jadi bagaimana mereka bisa tahu tentang Shenzhou? Mereka dipenuhi rasa terkejut. Nan Gongge berjalan perlahan menuju kota kuno di bawah, sasarannya adalah batu ini.
Rakyat dinasti itu hanya menyaksikan dengan diam, tanpa berusaha menghentikannya, apalagi memperjuangkannya. Pangeran harus diberi muka. Berjalan ke tepi kolam, Nangongge mengulurkan tangannya dan menyentuh batu di udara. Ia merasakan kekuatan hidup yang tumbuh di dalamnya dan bergumam, "Kaulah yang membawa harapannya." Melalui pola Tao khusus pada batu, Nangongge melihat jejak unik Chen Qingyuan. Demi menjaga batu itu agar tak disentuh orang lain, maka berdirilah Nangongge bagaikan gunung yang tak tergoyahkan, menghalangi siapa saja yang hendak berbuat sesuatu, tak seorang pun boleh mendekati atau menyentuhnya. Bahkan dinasti Zilian pun harus menyerah, jadi bagaimana mungkin orang lain berani menginginkannya. Meskipun ini bukan metode pamungkasmu, jika kau mampu memahami Dao Agung dan melepaskan diri dari belenggu melalui metode ini, tentu saja itu akan menjadi yang terbaik. Nangongge tidak percaya bahwa Chen Qingyuan akan mempertaruhkan segalanya. Tak dapat dipungkiri bahwa batu ini berkaitan erat dengan masa depan Chen Qingyuan. Jika batu ini tak mampu melahirkan kehidupan dan menembus penghalang jalan, maka Chen Qingyuan harus mencari cara lain untuk menghindari krisis. Sekarang aku di sini, aku akan memastikan benda ini aman. Nangongge meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya, menghadap batu besar dengan energi spiritual yang melonjak, dengan tenang dan percaya diri, berbicara lembut pada dirinya sendiri. Setelah sekitar 10 hari, batu besar itu berhenti menyerap energi spiritual langit dan bumi dan mulai bergetar pelan. Kekuatan kehidupan tumbuh subur bagai benih yang berkecambah dan tumbuh pesat, berniat menjadi pohon yang menjulang tinggi. Ledakan. Pada saat tertentu, suatu kekuatan tak dikenal merobek angkasa dan turun ke kota kuno ini. Kekuatan pikiran menembus lapisan-lapisan kehampaan, dan sasarannya adalah batu, yang ingin dihancurkannya berkeping-keping. Nangongge menjentikkan lengan bajunya dan mengaktifkan formasi yang telah ia buat secara diam-diam, menghalangi serangan yang menghancurkan itu. Perubahan mendadak itu membuat banyak orang ketakutan dan menjerit ngeri. Mereka ketakutan dan sangat ketakutan. Untungnya, penghalang formasi Nangongge menutupi seluruh kota kuno, jika tidak, banyak orang akan mati karena kekuatan tak dikenal ini. WHO, para pejabat tinggi dinasti Zilian terlambat menyadarinya dan bahkan tidak menemukan jejak orang yang menyerang mereka. Mereka merasa ngeri. Zizi, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Untuk menghindari kesalahpahaman, seorang tetua suku bergegas maju, membungkuk dan menjelaskan situasi. Aku tahu. Nangongge tampak tenang. Agar tak menjadi sasaran kecurigaan si bajingan itu, sang tetua klan diam-diam menyeka keringat dingin di dahinya. Apa yang terjadi barusan memungkinkan semua orang secara intuitif memahami kekuatan Nangongge. Dengan satu jentikan lengan bajunya, ia menghabisi pasukan pembunuh yang cukup untuk membunuh banyak Divine Bridge Lord. Metode ini sungguh luar biasa. Pada saat yang sama, cahaya putih samar muncul di permukaan batu besar itu, yang merupakan kekuatan hukum yang ditinggalkan oleh Chen Qingyuan di atasnya. Jika Nangongge tidak muncul dan menghadapi keadaan darurat, kekuatan ini seharusnya dapat melindungi batu besar itu. Kecuali keberadaan di sisi lain bersedia membayar harga yang sangat mahal, keinginannya dapat melintasi Tiongkok dan turun ke reruntuhan dewa yang jatuh. Kalau tidak, kecuali beberapa orang tua, tidak ada orang lain yang dapat menggoyahkan tata letak Chen Qingyuan. Bagaimanapun, orang di seberang juga sedang dalam masa kritis. Jika dia benar-benar bertekad untuk mendorong Chen Qingyuan ke jurang, dia juga akan menderita beberapa luka. Memanggil, cahaya putih menyala, dan seseorang datang dari langit. Berpakaian putih, tanpa noda. Orang yang datang adalah Wu Junyan. Dia merupakan orang paling senior di Sekte Qing, dan bahkan Master Sekte harus dengan hormat memanggilnya Paman Master. Di mana dia? Wu Junyan melintasi gunung dan lautan, berjalan ke sisi Nangongge, tampak acuh tak acuh, dan berbisik. Saya belum tahu. Keduanya berdiri berdampingan, dan Nangongge memberi fu. Apakah hal ini ada hubungannya dengan dia? Wu Junyan memiliki kepribadian yang dingin dan sangat hemat kata-kata. Demi mengetahui keberadaan dan keselamatan Chen Qingyuan, ia bersedia mengatakan beberapa patah kata lagi. Yah, ini tentang yayasannya. Nangongge berbicara lagi. Kalau begitu, lindungi itu. Setelah mengatakan ini, Wu Junyan menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Tekanan kuat yang terpancar darinya menggandakan tekanan pada para kultivator di sekitarnya. Setiap gerakan mereka akan terdeteksi olehnya. Siapa orang ini? Para pembudidaya biasa tercengang, mata mereka terbelalak lebar, dan mereka terus menelan ludah untuk menahan keterkejutan yang hendak meledak. Orang-orang dinasti Zilian bereaksi seperti orang biasa dan tidak mengenali asal-usul Wu Junyan. Karena dia bisa berdiri berdampingan dengan Nangong Yuzi, dia pasti sangat penting. Saya membolak-balik daftar orang terkenal di Tiongkok, yang mencatat banyak orang terkenal. Hanya dalam 10 tarikan napas, jawabannya datang. Qingzong, Wu Junyan. Semua anggota keluarga kerajaan terkejut dan menatap sosok putih di kota kuno itu dengan takjub. Seorang tokoh terkemuka di Tiongkok dan penjahat terkenal di zaman kita.
Bagaimana mungkin orang-orang dinasti yang hadir tetap bersikap acuh tak acuh? Meskipun aku ingin berteman, situasi saat ini cukup menegangkan, jadi aku tidak ingin terburu-buru menghadapi mereka. Aku akan menunggu dan melihat bagaimana perkembangannya nanti. Tidak lama kemudian, orang luar biasa lain muncul di sini dan menyaksikan seluruh pemandangan itu. Dalam kegelapan, orang-orang berkuasa teratas sedang mengintai. Kecuali jika terjadi sesuatu yang besar, mereka tidak akan muncul. Ledakan. Beberapa hari kemudian, batu besar itu mengeluarkan suara teredam. Tak lama kemudian, retakan muncul di permukaan batu. Tak lama kemudian, retakan itu mulai menyebar ke tempat lain, membentuk ribuan garis kecil yang padat dan menyebar kemana-mana. Klik. Setelah beberapa jam, suara jernih pun terdengar. Hati semua orang bergetar, seluruh tubuh mereka tegang dan perhatian mereka terfokus. Wow, batu itu pecah, dan tangisan bayi keluar darinya, bergema di langit dan menyebabkan pemandangan aneh. Seorang bayi laki-laki keluar dari cangkangnya. Mengambang di udara, berkulit merah muda dan bertubuh kurus keriting, ukurannya hanya sebesar 2 telapak tangan. Ia tampak sangat rapuh dan akan hancur jika disentuh sedikit saja. Tangisannya bagai sebuah lagu, menggema di antara langit dan bumi, disertai munculnya berbagai penglihatan purba, yang semuanya menunjukkan bahwa bayi laki-laki ini luar biasa dan masa depannya ditakdirkan indah. Berbentuk batu, semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri dan tercengang. Visi yang sering dan bakat yang luar biasa. Beberapa tetua dinasti saling berpandangan dan berseru dengan suara rendah. Jika Anda menggunakan jantung janin sebagai obat, itu akan menjadi jalan menuju surga. Beberapa orang tua mempunyai ide ini, namun sayangnya mereka hanya berani memikirkannya dalam benak mereka dan tidak berani mewujudkannya. Siapapun yang berani mengambil tindakan saat ini akan ditekan oleh kekuatan guntur. Dewa Pedang Canggeng, Dewa Bunga Persik, dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya telah bersembunyi dalam kegelapan, selalu memperhatikan perubahan di dunia ini. Tubuh yang sempurna adalah hal yang langka sepanjang masa. Nangongge melihatnya, menyadari bakat bayi yang lahir di batu, lalu berseru kagum. Bagaimana cara mengatasinya? Wu Junyan melihatnya dengan saksama sejenak lalu bertanya. Segel saja untuk saat ini, kata Nangongge, keputusan akhir akan dibuat oleh saudara Chen nanti. Bisa. Wu Junyan tidak keberatan dengan saran ini dan mengangguk. Kemudian, tangan kirinya dibalik, dan sepotong batu giok muncul dari telapak tangannya. Dengan pikiran, batu giok itu melayang di atas bayi itu. Memanggil. Dalam sekejap mata, bayi itu diserap oleh batu giok dan disegel di dalam, memastikan bahwa spiritualitasnya tidak akan hilang dan tubuh bawaannya tidak akan terpengaruh oleh benda eksternal apapun. Penanganan khusus masalah ini akan diputuskan oleh Chen Qingyuan. Kami tidak dapat menemukan jejak Chen Qingyuan sebelumnya, tetapi sekarang berbeda. Ada jejak Dao Chen Qingyuan pada embrio batu, yang cukup bagi Nangongge untuk menunjukkan bakatnya. Meski keduanya belum membicarakannya, mereka saling sinkron, dan banyak hal berkembang sesuai alur yang ditetapkan, tanpa melampaui ekspektasi. Kultivasi Chen Qingyuan benar-benar sia-sia. Jika ia ingin memahami metode janin batu, ia terlalu jauh untuk melakukannya sendiri. Kekuatan eksternal diperlukan untuk melengkapi tata letak. Kekuatan eksternal ini secara alami adalah Nangongge. Saya yakin bahwa dengan kebijaksanaan Nangongge, dia dapat memahami apa yang dipikirkan Chen Qingyuan. Ayo pergi. Batu giok dengan beberapa garis darah perlahan kembali ke tangan Nangongge, dan dia berbalik kepada orang-orang dari dinasti dan berkata. Begitu kata-kata itu terucap, Nangongge dan yang lainnya menghilang dari tempat itu. Semua orang di dinasti itu tersenyum pahit dan memberitahu para pendeta dari semua sisi untuk pergi sendiri-sendiri dan tidak berkerumun di sini. Bisnis Miao Fuin masih berjalan lancar seperti biasa. Hari ini, sudah larut malam. Chen Qingyuan mendapat petunjuk bahwa sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Merindukan. Dia memanggil Nona Miao yang hendak naik ke atas untuk beristirahat. Bagaimana? Nona Miao berhenti dan berbalik menatap Chen Qingyuan, mengerutkan kening dan merasa gelisah yang tak dapat dijelaskan. Sudah waktunya aku pergi. Setelah terdiam beberapa saat, Chen Qingyuan menatapnya dan menyatakan tujuannya. Halo, kelopak mata Nona Miao sedikit berkedut, emosinya berfluktuasi liar. Ia berpura-pura tenang dan pura-pura bingung, apa maksudmu? Sudah kubilang terakhir kali, aku tidak akan tinggal di penginapan terlalu lama. Chen Qingyuan berkata terus terang, sudah hampir waktunya, aku harus pergi dari sini. Mengapa? Tiba-tiba Chen Qingyuan hendak pergi. Nona Miao merasa sulit menerimanya. Ia tampak tidak senang dan sedikit panik. Sebelum Chen Qingyuan sempat mengatakan sesuatu, Nona Miao melangkah mendekat dan bertanya dengan nada bertanya, apakah menurutmu gaji yang kuberikan padamu terlalu rendah? Tidak, Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak nyaman tinggal di sini? Nona Miao terus maju selangkah demi selangkah. Tenang saja, Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya lagi. Aku akan memberimu libur beberapa hari agar kau bisa beristirahat.
Aku akan membayarmu seperti biasa dan aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Bagaimana? Entah kenapa, Nona Miao merasa jika ia membiarkan Chen Qingyuan pergi kali ini, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Perasaan ini begitu kuat, jadi ia ingin mempertahankannya. Nona, semua hal baik pasti akan berakhir, kata Chen Qingyuan dengan tenang, saya sudah berada di penginapan ini selama hampir setahun, dan kebanyakan orang yang pertama kali saya temui sudah pergi. Hidup harus terus berjalan, kau akan melakukannya tanpa berkata apa-apa, tanpa memberiku waktu untuk bereaksi. Tidak, aku tidak setuju, Nona Miao menolak dengan tegas. Bahkan jika Anda membesarkan seekor anjing, Anda akan mengembangkan perasaan terhadapnya, apalagi dengan orang yang tinggal bersama Anda siang dan malam, dan Anda juga akan memiliki perasaan terhadapnya. Chen Qingyuan tetap diam. Dalam perjalanan hidup, kita akan selalu bertemu banyak orang dan mengalami banyak hal. Mustahil untuk tinggal di satu tempat terlalu lama. Hidup terus berjalan, dan kita tidak boleh berhenti bergerak maju. Bagaimana kalau begini? Kamu bisa membantu selama beberapa bulan, setidaknya sampai kita punya cukup tenaga. Nona Miao tidak ingin situasi menjadi terlalu canggung, jadi dia menenangkan diri dan berkata lembut, lagi pula, kamu juga anggota penginapan, jadi kamu seharusnya punya rasa tanggung jawab. Tuo, hanya butuh waktu beberapa bulan dan tidak akan menunda apapun, jadi Chen Qingyuan mengangguk dan setuju. Meskipun Chen Qingyuan telah setuju, Nona Miao merasa sangat tidak nyaman. Artinya dalam beberapa bulan, orang di depannya akan menghilang dari dunianya dan kemungkinan besar tidak akan pernah muncul lagi. Nona, Anda sebaiknya istirahat lebih awal. Setelah Chen Qingyuan mengatakan ini, dia berbalik dan menuju halaman belakang. Menatap kepergian Chen Qingyuan, Nona Miao entah kenapa merasa terganggu, merasa kosong dan bingung. Malam itu, Nona Miao berguling-guling di tempat tidur, tidak dapat tertidur. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang di penginapan menyadari sesuatu yang tidak biasa pada Nona Miao. Dia tidak lagi bersikap terbuka dan bersemangat seperti sebelumnya, tetapi tetap diam sepanjang hari, jelas-jelas menyembunyikan sesuatu dalam pikirannya. Ketika seseorang menanyakan hal itu karena khawatir, Nona Miao hanya berkata tidak apa-apa. Hari demi hari berlalu, Nona Miao semakin tertekan, dan tak satu pun kegiatannya yang menyenangkan. Setelah pengumuman rekrutmen diumumkan, banyak anak muda yang datang melamar pekerjaan, namun sayang semuanya tersaring, tidak ada satupun yang lolos. Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan wanita muda itu, dan tidak seorang pun berani mengatakan apapun karena takut mendapat masalah. Hari ini, pagi hari, seorang pemuda bangsawan datang ke kota dan orang-orang kagum dengan kecantikannya. Di bawah tatapan semua orang, pemuda bangsawan itu, yang tampak seperti makhluk abadi yang terbuang, berjalan langsung ke penginapan Miao Fu. Sekelompok besar orang mengikutinya dari belakang, memperhatikan dan berbisik-bisik.